Nah, teman-teman cek nih di bagian source. Nah, di sini kalau udah tertera Windows event log-nya itu sudah terkirim ya, Windows Security, System, Application, terus ada Sysmon juga. Nah, artinya apa? Teman-teman udah berhasil melakukan forward log dari Windows Server maupun Windows 10 ke Splang servernya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Di video kali ini kita akan membahas dan men-setting Windows Log Monitoring Splang plus Sysmon. Nah, yang dimana lab ini itu kita akan mengkonfigurasikan Splang Universal Forwarder di Windows Server dan Windows 10 untuk mengirimkan log ke Splang Server yang berjalan di Ubuntu Server. Nah, ditambah dengan Sysmon untuk logging yang lebih detail di level sistem operasi. Nah, tujuannya itu adalah untuk membangun kemampuan monitoring dan deteksi ancaman dari sisi blue team. Nah, untuk topologi labnya itu seperti ini. Windows Server sama Windows 10 itu akan mengirim lognya ke Ubuntu Server yang dimana di sini itu ada Splang servernya. Nah, di sini saya sudah membuat langkah-langkahnya sedetail mungkin ya. Nah, di sini ada komponen yang harus diinstal yaitu adalah Splang Enterprise. Ini itu trialnya 60 hari, terus Splang Universal sama Sysmon. Nah, yang pertama-tama yang teman-teman perlu lakukan adalah melakukan start pada firewall-nya yaitu pada OpenSense-nya. Terus yang kedua jangan lupa yaitu adalah CM Ubuntu dan jangan lupa melakukan start pada Splangnya ya. Biasanya Splangnya itu berada di opt splang.bin. Nah, untuk cara melakukan startnya menggunakan sudo splang start seperti ini, saya contohkan sudo splang start. Nah, lalu teman-teman bisa enter. Nah, ketika sudah teman-teman enter, maka akan muncul the Splang web interface is at. Nah, teman-teman cara ngaksesnya itu melalui IP ya. Nah, IP dari Ubuntu ini berapa? Teman-teman bisa cek ya, atau bisa cek dari topologi yang sebelumnya saya tunjukkan. Cek aja mudah ifconfig. Nah, di sini IP-nya itu berada di 10.200.200.100. Nah, cara ngaksesnya itu kita buka kali Linux ya. Ini itu sekaligus sebagai attackernya. Nah, ini teman-teman bisa akses di port 8000 sama seperti yang ada di server Ubuntu-nya. Oke, nah langkah yang terakhir teman-teman jalankan Windows Server 2012 sama Windows 10 itu opsional ya. Tapi kalau teman-teman pengen juga mengirim log dari Windows 10, itu teman-teman bisa melakukan caranya sama seperti yang ada di Windows Server nanti. Oke, nah yang pertama-tama itu adalah menginstal Splang Universal Forwarder di Windows. Nah, caranya teman-teman download dulu ya Splang Universal forwardernya. Di sini saya juga sudah mengasih linknya. Nah, teman-teman di sini bisa ikuti ya. Nah, tapi berhubung di sini saya sudah melakukan instalasi. Nah, ini ya Splang Forwarder 10.0.2. Nah, teman-teman untuk instalasinya bisa nyuntek atau mengikuti cara seperti ini ya, lisensi agreement, accept and next, ini udah lengkap. Terus sama seperti di Windows Server, di Windows 10 kalau mau menginstal Splang Forwarder juga bisa mengikuti sama seperti di Windows Server. Nah, di sini yang paling penting saya jelaskan itu adalah ini host sama port ya. Ini jangan sampai salah. Ini hostnya itu apa? Hostnya itu adalah si Ubuntu server atau server yang melakukan deploy
di seplangnya. Nah, lalu untuk port ya, port ini adalah tempat log tersebut dikirim gitu. Jadi portnya di mana itu adalah di 9997, ini adalah default dari seplangnya, saya menggunakan defaultnya. Terus melakukan konfigurasi Splunk server untuk menerima data. Nah, contoh loginnya sama ya, bisa menggunakan web user interface atau GUI ataupun bisa menggunakan command line. Tapi di sini saya lebih menyarankan pakai GUI-nya ya. Nah, teman-teman di sini udah masuk ke Splunk-nya, terus masuk ke bagian setting, lalu forwarding and receiving. Oke, tunggu ya teman-teman, ini agak lama. Nah, lalu di bagian receive data, itu teman-teman configure receiving. Nah, di sini kan saya sudah membuatnya ya, di port 997. Terus kalau cara nambahnya gimana? Klik di bagian new receiving port. Nah, di sini teman-teman bisa membuat nih portnya, gitu. Bisa disamakan kayak saya atau bisa ke yang lain. Tapi kan di sini settingan yang di Windows-nya kan kita udah setting ke port 9997 gitu ya. Oke, nah langkah selanjutnya itu adalah mengkonfigurasikan sumber datanya atau Windows Event Log-nya. Nah, yang pertama-tama teman-teman itu pindah ke direktori program file splunk universal.bin ya. Nah, caranya itu di PowerShell. Nah, di sini teman-teman ikutin cara ini aja ya. Nah, ikutin cara ini semua ya, karena di sini saya sudah melakukan mengkonfigurasikan sumber datanya gitu. Datanya itu sudah saya kirim ke Splunk-nya gitu ya, melalui forwarder yang udah terinstall di Windows servernya. Nah, ini untuk tambahkan Windows Event Logs ini itu di Windows ya, sama seperti yang apa saya jelaskan kemarin di Windows itu ada 3 sumber log ya. Yang pertama itu dari security system sama application. Nah, teman-teman bisa ikuti cara ini untuk mengirim lognya itu ke Splunk gitu ya. Nah, teman-teman bisa ikuti, ini udah lengkap. Nah, ulangi langkah ini di Windows 10 juga kalau teman-teman mau gitu ya. Karena di sini saya kemarin juga sudah melakukan forward dari Windows 10 ke Splunk server ya. Nah, ini bagian yang 4 ini teman-teman bisa pakai ya, karena ini itu sangat overpower. Di sini menggunakan Sysmon. Nah, teman-teman bisa download Sysmonnya, ini juga sudah saya cantumkan untuk linknya. Terus bisa download juga konfigurasi Sysmon dari Swift on Security. Ini itu sangat sangat fleksibel lah kita pakai ya. Nah, untuk install Sysmonnya teman-teman bisa ikuti caranya. Terus nah, untuk mendaftarkan Sysmon ke Universal Forwarder, di sini saya juga sudah mencantumkannya. Nah, saya buka dulu ya, bentar di bagian. Nah, ini ya filenya itu ada Sysmon ini. Bentar, mana tadi Sysmon udah terstart, oke. Nah, terus di bagian seplangnya ya, itu verifikasi forwarder terkoneksi. Nah, di sini sama ya, teman-teman bisa caranya sama, configure receiving, terus klik portnya 997. Nah, seharusnya muncul
Windows Server sama Windows DC. Nah, tapi di sini saya, walaupun tidak muncul, saya sudah, mendapatkan log gitu ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang terakhir, teman-teman bisa, eee, login ke Splunk, webnya, terus bisa klik search and reporting. Nah, di sini, eee, saya contohkan first query-nya ya di Splunk. Itu caranya, bentar mana, kita masuk ke bagian search and reporting. Nah, teman-teman itu nggak usah bingung ya, cara-cara seperti, mengirim lognya atau apa, di sini saya sudah, mencantumkannya di sini ya, lengkap, pokoknya lengkap kok, ini. Nah, mulai dari awal sampai, teman-teman bisa menerima log di Splunk Forwarder. Cara ngeceknya itu gini, teman. Yang pertama itu indeks sama dengan bintang. Bintang ini kita mengambil semua sumbernya. Oke, kita ubah menjadi all time. Oke, nah di sini saya, sudah menghasilkan log sekitar, kemarin itu 32.000 ya, kalau nggak salah, ini masih loading. Oke, kita tunggu. Nah, sekitar 30.000 log. Nah, teman-teman cek nih di bagian source. Nah, di sini kalau udah tertera, Windows, event log-nya itu sudah terkirim ya, Windows Security, System, Application, terus ada Sysmon juga. Nah, artinya apa? Teman-teman udah berhasil, melakukan forward log dari Windows Server maupun Windows 10 ke Splunk, servernya. Nah, di sini teman-teman bisa baca lognya itu enak gitu ya, karena, eee, kita membuat SIEM atau System Information and, Event Management, ya daripada teman-teman baca, eee, nah saya contohkan ya, entar di mana ya? Di mana saya lupa ini. Bentar nih, saya ada kemarin di mana ya, ada log itu. Nah, dari, pada bacanya itu seperti ini. Nah, di Windows, Server maupun Windows 10, nah kalau kita ingin membaca itu sangat ribet karena kita harus pindah dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Nah, kalau ada SIEM ya, itu teman-teman bisa memantau semuanya itu, secara terpusat gitu, menjadi satu ya. Nah, lognya seperti kan banyak kan ya, kita nggak, bisa, melakukan search atau find melalui di sini, melalui ini ya, bisa melakukan, filter current log, tapi kan ini nggak efisien ya. Ini tuh misalkan di, log security, di log, eee log system, di log application, ataupun di Sysmon ya kita harus pindah-pindah gitu. Kalau pakai, SIEM ya, di sini saya menggunakan Splunk itu enak gitu. Secara terpusat kita bisa, memantau semuanya. Oke, selanjutnya, nah ini untuk contoh query pentingnya ya, 4625 ini itu adalah violet login, ini mengindikasikan sebuah brute force. Nah, nanti akan kita, coba semua, akan kita kulik semua ya. Terus untuk query Sysmon, nah teman-teman, kalau belum paham query-nya seperti ini, teman-teman tinggal klik aja ya. Di bagian source, nah teman-teman bisa klik. Nah, seperti ini akan, ditampilkan hanya, Sysmonnya gitu ya. Terus ada, generate, test event. Nah, teman-teman, bisa melakukan brute force ya, RDP atau apapun, sebanyak 5 kali. Nah, nanti, kita akan, bahas juga karena saya juga sudah membuat lognya gitu ya.
Ini kalau teman-teman untuk, panel dashboard juga bisa seperti ini cara membuatnya juga, saya sudah cantumkan. Oke, untuk, query lebih mendalamnya kita bahas di next video. Oke, di sini saya tunjukkan juga ya, saya juga sudah, bentar kita hapus dulu, di Windows 10 ya, kalau nggak salah username-nya itu namanya Hunter, di bagian computer name. Oke, kita cari account name. Oke, social labs log. Oke, kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini saya juga sudah punya beberapa user ya. Ini administrator itu adalah punyanya Windows Server, terus Hunter ini punyanya Windows 10. Oke, next video kita akan melakukan query lebih mendalam, bagaimana cara mendeteksi serangan brute force, bagaimana cara melakukan deteksi web, tapi kemungkinan saya untuk web log dari web saya kemungkinan akan menggunakan platform TryHackMe karena sangat berat ya di sini. Saya melakukan running di 4 virtual machine sekaligus itu sangat berat. Nah, kalau teman-teman mungkin tertarik, saya juga akan bahas ini ya, firewall. Ini itu, ntar saya coba buka. 10, 200, 200, 254. Nah, di sini adalah firewall-nya, nanti kita juga bisa mengirim log firewall ini ke Splunk servernya. Nah, tapi apa ya, di sini keterbatasan resource ya. Jadi nanti kita akan coba usahakan bagaimana cara membuat aturan di firewall-nya, itu gimana cara ngeblokir requirements seperti scanning atau yang lainnya, ya seperti menggunakan tool seperti Nmap, curl, terus yang lainnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa kunjungi di akun GitHub saya untuk lebih lengkapnya ya di Blue Team Lab. Oke, nanti saya akan cantumkan link GitHub saya ya untuk teman-teman itu bisa mengikuti langkah-langkah yang saya terapkan. Nah, mungkin di video kali ini cukup itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang Windows Log Monitoring yang dikirimkan ke Splunk gitu ya. Jika teman-teman masih bingung, bisa berkomentar di YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.